Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan kembali bergabung dengan rekan Felmi Laubela dan juru kamera Saltika Rahab dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Felmi ini bagaimana pengetatan pemeriksaan kesehatan tentunya pasca ditemukannya 11 ABK dari Italia yang positif corona? Baik, setelah ditemukannya 11 ABK yang merupakan warga negara Indonesia dari Italia yang positif terinfeksi COVID-19, tentunya pihak Angkasa Pura II yang juga bertanggung jawab terhadap pengoperasian dari Bandar Udara Soekarno-Hatta mulai melakukan sejumlah pengetatan begitu, dan juga ada sejumlah syarat dan juga prosedur yang kemudian menjadi syarat ataupun requirements bagi para calon penumpang, khususnya bagi penumpang khusus atau exemption yang hendak berangkat maupun yang datang dari luar Jakarta yang hendak datang atau mendarat di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ada kemudian kami catat di sini dipastikan ada 7 prosedur yang dilakukan oleh pihak Angkasa Pura II pasca ditemukannya 11 ABK yang merupakan warga negara Indonesia kemarin yang telah terinfeksi atau positif terkena COVID-19. Yang pertama tentunya ada kemudian titik layanan atau posko yang dibangun di Bandar Udara Soekarno-Hatta. Ada 2 titik di Terminal 2. Untuk Terminal 2 ada gate 4 yang menjadi titik atau posko untuk pengoperasian dan juga nantinya akan dilakukan sejumlah prosedur bagi penumpang khusus. Kemudian juga ada di Terminal 3, gate 3 yang juga merupakan tempat lokasi saya atau tim berada saat ini. Dan untuk prosedur yang berikutnya adalah bahwa di posko yang telah didirikan yang merupakan keputusan dari gugus tugas COVID-19 terkait dari surat edaran nomor 4 tahun 2020 untuk kriteria pembatasan dan jumlah penumpang. Untuk posko yang sama juga ada di gate 3 Terminal 3 saat ini. Di posko ini calon penumpang harus menunjukkan berkas kelengkapan perjalanan. Berkas-berkas tersebut diantara lain adalah tiket penerbangan, kemudian juga identitas diri, surat keterangan bebas COVID-19, kemudian juga surat keterangan perjalanan dan berkas lain yang wajib dipenuhi sesuai dengan surat edaran yang telah ditetapkan oleh gugus tugas COVID-19 nomor 4 tahun 2020. Kemudian prosedur yang ketiga adalah masih di posko yang sama, posko yang didirikan di Terminal 2 dan juga Terminal 3, yaitu calon penumpang wajib mengisi kartu kewaspadaan kesehatan atau yang disebut dengan HAC dan formulir penyelidikan epidemiologi yang diberikan oleh personel dari Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP yang bertanggung jawab juga di Bandar Udara. Kemudian yang keempat adalah jika seluruh berkas kelengkapan dan juga formulir epidemiologi ini sudah diisi oleh penumpang, calon penumpang menuju ke meja pemeriksaan selanjutnya, di mana meja pemeriksaan ini akan seluruh berkas dilakukan pengecekan ulang. Kemudian tahapan yang kelima adalah berbekal surat clearance dan juga surat berkas-berkas tersebut yang tadi telah kami sebutkan, calon penumpang akan menuju atau diantar menuju counter check-in untuk mendapatkan boarding pass. Kemudian tahapan atau prosedur yang keenam adalah setelah dari kantor check-in, penumpang menuju ke security checkpoint 2, dan di security checkpoint 2 ini personel aviation security atau AFSEC ini akan memeriksa surat clearance yang dipegang oleh calon penumpang pesawat dan juga memeriksa seperti boarding pass dan identitas diri mereka. Dan tahapan yang ketujuh atau yang terakhir adalah penumpang baru boleh diperkenankan menuju ke boarding lounge setelah semua berkas dilengkapi atau dinyatakan lengkap oleh petugas bandara. Dan juga maka diimbau oleh pihak dari Angkasa Pura II bahwa penumpang ini harus atau calon penumpang harus sudah berada atau hadir di Bandar Udara Soekarno-Hatta khususnya ini 3-4 jam sebelum jadwal keberangkatan. Nah, untuk Terminal 3 Gate 3, lokasi tim berada saat ini atau tempat saya berada saat ini memang hanya melayani penerbangan khusus untuk keberangkatan dan juga kedatangan dari maskapai penerbangan Garuda Airlines. Dan untuk hari ini sendiri tercatat ada 9 penerbangan, diantaranya penerbangan untuk tujuan Surabaya, kemudian Jogja, Semarang, Medan, Makassar, Batam, dan juga Pekanbaru. Eliza. Ya, Felmi, lalu bagaimana jika atau adakah protokol yang memang diadakan di Bandara Soekarno-Hatta sendiri jika memang ditemukan adanya penumpang yang positif COVID-19 ini? Bagaimana kesiapan di sana juga? Iya, selain 7 tahapan yang telah
kami sebutkan sebelumnya tadi, tentu pihak bandara ini sudah melakukan antisipasi begitu jika ada kemudian calon penumpang ataupun penumpang yang melakukan proses kedatangan dari luar Jakarta yang terindikasi ataupun bahkan jika ada yang positif terkena COVID-19, tentunya ada sejumlah hal yang telah dilakukan. Ini juga kemudian menindaklanjuti dari tindakan yang juga dilakukan terhadap 11 anak buah kapal atau ABK yang juga adalah WNI dari Italia yang juga telah dilakukan sejumlah prosedur terhadap mereka. Menindaklanjuti hal itu, kemudian di sini ada hal yang dilakukan. Yang pertama adalah jika telah terindikasi positif COVID-19, maka penumpang akan langsung diberikan pemeriksaan yang sebelumnya memang nantinya akan didahulukan dengan rapid test begitu, kemudian diberikan pemeriksaan tambahan di Bandar Udara Soekarno-Hatta seperti adalah wawancara penyelidikan epidemiologi, kemudian juga pengamatan tanda gejala, kemudian juga pemeriksaan suhu dan rapid test. Sebagaimana yang dilakukan terhadap 11 ABK kemarin dari Bandar Udara Soekarno-Hatta, tentunya nantinya jika ada penumpang yang terindikasi bahkan positif terkena COVID-19, tentunya akan kemudian dirujuk dan dibawa ke Rumah Sakit Darurat Corona Wisma Atlet untuk mendapatkan perawatan khusus untuk pasien COVID-19. Sebagaimana yang telah dilakukan terhadap 11 ABK warga negara Indonesia yang datang dari Italia kemarin. Demikian, Eliza. Baik, Felmi, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, demikian tadi Felmi Laubela dan juru kamera Sartika Harahap melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.